Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha yanbaghi li talibin ay yasbaghila bisyukri bil lisan wal jinan wal arkan wal mal wa hakadha yanbaghi, demikian wa hakadha kaya mengkene-mengkene yang bagi sak pantese li talibin kaduwe wong kang ngamri ilmu ayastaghilah bisyukri, ayastaghilah supaya merepotkan diri bisyukri dengan bersyukur, bil lisani dengan lisan, wal jinani dan hati, wal arkan dan ay al jawarih anggota badan, wal mali dan harta, ay yatasaddaqa bil amwali thayyibati ilal fuqara, dan dengan hartanya menyedekahkan harta yang baik kepada orang-orang fakir. Wa yaral fahma wal ilma wat taufiqa min Allah Ta'ala. Wa yara dan berpendapat ay ya'taqidul fahma. Ay ya'taqidul fahma, seorang santri harus meyakini al-fahma kepada faham, wal ilma lan ilmu, wat taufiq lan taufik minallahi ta'ala, iku saking Allah Ta'ala. Jadi seorang santri itu harus punya keyakinan bahwa faham dan ilmu itu semuanya, dan taufik petunjuk itu semuanya dari Allah. Makanya sering Abi sampaikan tugas santri itu adalah belajar. Tugas yai iku ngajar. Makanya jangan sampai santri itu khawatir tidak faham, khawatir tidak dapat ilmu, apalagi khawatir tidak dapat petunjuk dari Allah. Karena tugas santri itu harus yakin bahwa wa yaral ilma wal fahma wat taufiqa minallahi ta'ala. Itu yang harus ditanamkan. Sama orang mau ikut tahfidz, takut gila, tak mampu. Ngapalkan ini takut, ngapalkan itu takut. Padahal Al-Quran itu kata Allah di dalam surat Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Taha itu nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Taha itu dijadikan sumpah oleh Allah, demi Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, tidaklah aku turunkan Al-Quran itu untuk sulit. Berarti Al-Quran itu mudah. Yang penting sampian yakin. Ini yang penting, tanamkan keyakinan. Sedikit-sedikit mau berhenti dari program ini, program itu, alasan tak mampu. Siapa yang mampu? Karena kita ini pada dasarnya tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu Allah. Makanya santri itu harus, yang ditanamkan itu adalah i'tiqad, keyakinan kepada Allah. Bahkan kata Syekhina Maimun Zubir, beliau mengatakan seorang guru itu punya target saja tidak boleh.
Kenapa? Karena guru itu bukan orang yang bikin orang ini pinter. Bikin orang jadi seperti ini, seperti itu. Jangan ditanamkan di dalam hati seorang muallim itu sifat seperti itu. Kenapa? Karena ketika santrinya tidak sama dengan apa yang dia inginkan, maka akan timbul sifat apa? Sifat kucewa. Bukan cuma kecewa, tapi kucewa. Kucewa itu lebih dari kecewa. Pingin santrinya jadi pendakwa, ternyata tak jadi pendakwa. Pingin santrinya hafal Quran, ternyata tak hafal-hafal. Pingin santrinya supaya hebat baca kitab, ternyata tak hebat-hebat. Akhirnya apa? Kalau guru sudah punya target, berarti dia sudah mendahului daripada sifat qudrat dan iradatnya Allah. Apa tugas seorang guru? Tugas seorang guru itu hanya ngajar. Makanya saya masih teringat makolahnya Kyai Hasani Sidogiri. Beliau mengatakan, lek santri ki belinger tutuk santri ni sing salah, tapi yai ni sing salah. Kalau santri nakal itu bukan santrinya yang salah, tapi gurunya yang salah. Kenapa? Karena kata ta'limul muta'allim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih baik daripada aulad, sholat berjemaah. Kiainya tak pernah sholat berjemaah. Aulad, istiqomah, kita tidak istiqomah. Maka yang dilihat oleh santri itu adalah tingkah laku kita, bukan omongan kita. Makanya kan banyak, mohon maaf, anak-anak yang biasa dikasih tugas karena tanggung jawab kepada tugasnya, kalau salah sedikit, itu Masya Allah, luar biasa. Padahal ketika seorang guru itu memukul murid dengan pukulan emosi, itu tidak akan pernah membawa barokah kepada murid itu sendiri. Apalagi anak-anak yang masih kisim-kisim nih, itu kalau mukul tuh pasti dengan emosi. Sedangkan guru, jangankan emosi, jengkel saja itu tidak boleh. Maka seorang guru itu ya harus banyak tadarru kepada Allah. Minta munajat kalau tengah malam. Nah ini ya. Makanya jangan heran kalau kiai-kiai dulu itu jarang marah sama santri itu. Dong. Ya. Makanya kalau di Buduran itu kiai itu manggilnya bukan econg ya. Econg itu apa? Nama econg. Jadi kalau di Jawa itu santri itu dianggap kawan. Cak nandi cak. Ya. Cak itu siapa? Konco, kawan. Jadi santri itu dianggap kawan. Cak nandi cak. Cak kene cak. Jadi surah sapuan dia panggilnya cak. Berarti kan gitu baru aja di mulut. Jong, kalah dong. Tempeleng nih gue. Kadang nengok orang santri omongannya tidak baik, kita marah. Tapi kita sendiri, anjing kau. Macam mana mau diikuti? Ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contohkan yang baik. Kenapa? Karena orang kalau cuma pandai ngomong itu diancam betul oleh Allah. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan nanti orang yang hanya pandai ngomong tapi tidak melakukan itu nerakanya itu di bawahnya neraka
Well, nerakanya orang-orang munafik. Karena di Al-Quran itu udah jelas dinyatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Diancam betul oleh Allah an taqulu ma la taf'alun, orang yang tahu ngomong cuman tidak pandai berbuat. Karena kalau cuman ngomong ni siapa jak pandai? Jangankan manusia. Kok cuman marah ni siapa jak pandai? Apalagi Ong biok jak pandai ngomong. Makanya Allah tu contohkan burung saja ada yang pandai ngomong. Assalamualaikum. Cuman kalau punya biok tu jangan diajarkan yang macam-macam ya. Dulu kawan saya itu punya burung biok pinter. Diajarkan surah Yasin, hafal tiap hari baca surah Yasin sampai hafal, sampai apa? Wa ilaihi turja'un. Cuman suatu ketika, makanya burung biok itu yang pinter, yang cerdas itu kalau matanya itu biru, itu cerdas. Jadi suatu ketika saya itu bertamu ke rumah kawan saya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata bioknya yang jawab kan. Mana orangnya? Ada di dalam lagi dinggik. Itu burung bioknya paham. Karena saya salam itu 3 kali tidak dijawab-jawab. Yang jawabnya biok. Saya tanya, mana orangnya? Cerdas tidak bioknya? Ternyata bioknya jawab, ada di dalam lagi dinggik. Rasulullah Muhammad. Sayyidina Maulana Muhammad. Jadi santri itu harus punya keyakinan. Ini yang penting ya. Karena qalilul yakin aula min katsirin minal a'mal. Sedikit yakin itu lebih baik daripada banyak berbuat. Belajar terus tapi tak yakin. Ngapal terus tapi tak yakin kalau dirinya pasti hafal. Jadi yakin dulu. Kenapa? Karena yang punya ilmu, punya pemahaman, yang punya petunjuk, punya taufik itu adalah Allah. Maka dekatkan diri kalian kepada Allah dengan banyak-banyak sholat berjamaah. Maka kata Ta'limul Mutalim itu dikatakan barang siapa yang istiqomah solat berjamaah dan mutola'ah nala uluman nafi'ah, maka akan dapat ilmu manfaat. Fa ahlul haqqi wa yatlubul hidayata min Allah Ta'ala bidu'a, dan meminta hidayah min Allah Ta'ala saking Allah Ta'ala bidu'ai, dengan cara berdoa lahu maring Allah Ta'ala wa tadarru ilaihi, dan merendahkan diri kepada Allah. Kenapa? Fa innallaha sa'tamani Allah hadin, ikut zat kang paringi pitun hidayah. Man istahda, man maring uwong istahda kang nunjukaken sapa Allahu ing uwong. Artinya yang memberikan hidayah itu adalah Allah kepada orang-orang yang meminta, ai man talabal hidayah minhu ta'ala, bagi orang-orang yang minta hidayah kepada Allah. Jadi minta kepada Allah itu dengan doa
dan dengan tadarru. Tadarru itu apa? Tadarru itu merendahkan diri kepada Allah. Selalu berprasangka baik. Itu namanya tadarru. Saya ini lahir tidak tahu apa-apa. Ya kan? Sampean kalau lahir tahu apa? Taunya nangis. Mana tahu lahir bapak, mama kan? Ya kan? Tidak ada. Setiap orang lahir itu pasti langsung nangis. Selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad senyum. Ya. Kalau kita lahirnya pasti langsung nangis. Kenapa nangis? Karena lihat kumis bapak. Yang dikira itu bapaknya itu tidak ada kumis. Ternyata ada kumis juga. Kan? Dikira rambut bapaknya kepala bapaknya itu gundul, ternyata ada rambutnya itu yang bikin orang lahir itu langsung nangis. Ya kan, bayi dalam kandungan itu kan heran. Masa hanya dikasih air saja langsung jadi seperti saya. Akhirnya bingung dia. Berarti bapak saya ini profesor. Kalau profesor itu kan botak. Ternyata setelah dia lahir tak ada pula bapaknya. Dikirain yang selalu nengok ke dalam tuh, yang tak ada rambutnya profesor tuh dikirain kepala bapaknya. Rupanya kepala bapaknya. Allah. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnati wal jamaati talabul haqq minallahil haqq al-hadi al-mubin al-asimi. Fa ahlul haq, adapun orang yang ahli hak. Wahum ahlus sunnati wal jamaati, ialah ahlu sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Yaitu ahlul haq. Orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti jamaahnya Nabi Muhammad, yaitu para sahabat dan tabi'in. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Talabu kang ngamri sapa ahlul haq al-haqq ing kebenaran, ai al-qaulas shadiqa, ucapan yang benar, wal aqlas shaibah, dan akal yang benar, minallahi, saking Allah. Ngamri al-haqqa minallahil haqqi, saking Allah, al-haqqi kang bener, al-hadi kang nuduhaken, al-mubin juga yang menjelaskan, al-asimi yang tetap teguh. Fakhadahumullahu ta'ala, maka nuduhaken hum ing ahlul haq Allahu sapa Allah ta'ala kang moho luhur. Wa asamahum anil dhalalah, dan Allah mencegah dari dolal, dari sasar. yakni a'tahum ma sa'alu, Allah memberikan apa yang diinginkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlul dhalalati, adapun orang yang ahli dhalalah, a'jabu bi ra'yihim wa aqlihim, ialah orang yang berpegang teguh, yang bangga bi ra'yihim dengan pendapatnya, wa aqlihim dan akalnya. Kan banyak orang sekarang tuh apa-apa itu sesuai dengan akalnya, tapi dirinya sendiri itu ngakunya ahlus sunnah wal jamaah. Terbalik. Wa talabul haqqi minal mahluk,
Dan mereka itu wa talabu lan ngamri sapa ahlul dhalal al-haqqa ing kebenaran minal makhluk dari makhluk. Jadi al-ajizi yang lemah. Wa huwa adapun makhlukul ajiz al-aqlu yaitu akal. Li'annal aqla karena sesungguhnya akal la yadriku jami'al asya tidak akan menemukan semua perkara kal basari seperti mata la yubsiru jami'al asya yang tidak bisa melihat semua perkara. Fahajabu wa ajazu wa dhallu wa adallu. Maka mereka itu tertutup, wa ajazu dan mereka itu rendah, wa dhallu wa adallu dan mereka itu tersesat, wa adallu dan menyesatkan. Jadi kalau orang berpendapat artinya hanya berpegang teguh kepada otaknya, sedangkan otak ini adalah makhlukul ajiz, makhluk yang lemah, yang dimana akal itu tidak mungkin bisa melihat semua sesuatu, yang dimana digambarkan oleh para ulama seperti akal itu seperti mata yang tidak mungkin melihat semuanya. Jangankan melihat yang tidak berbunyi, yang berbunyi mata itu tidak bisa melihat. Contoh kentut, dut, itu mata itu tidak melihat. Warnanya kentut seperti apa itu tidak lihat. Itu namanya al-makhlukul ajiz, makhluk yang lemah. Makanya jangan berpegang teguh kepada akal. Makanya kalau nama itu hati-hati. Yang namanya Abdul Aziz, Abdul Aziz, ya Aziz. Kalau Aziz itu maknanya agung, luhur, hamba kang luhur. Mon Abdul Aziz hamba yang lemah. Ya kalau tidak ditambah lemut, lemah lemut. Maka jangan dirubah-rubah sampai dikasih nama tuh sampai beritajin, ya kan? Apa bener? Kalau santri Abdul Aziz, ya kan? Itu tidak nampak kesantrannya. Jadi kalau santri itu misalnya manggil Abdul Aziz, Bakir. Jadi sampean harus fasih, belajar fasih. Misalnya sampean manggil Ustaz Bakir, ya. Jangan Bakir, itu baru. Kalau Bakir itu namanya apa? Bakor sapi. Sampean Ustaz Bakir, ya kan? Bakir. Panggil tuh Abdul Bakir. Jangan pula dirubah. Panggil Ustaz Abdul Bakir, panggil Ustaz Bakir. Jadi orang Pontianak ini apalagi yang suka berubah-ubah nama orang. Ahmad dipanggil si Ahmad. Sampai-sampai orang tuh takut untuk memberi namanya itu Ahmad atau Muhammad. Karena Muhammad itu ujung-ujungnya itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Ada kawan saya itu namanya orangnya suka, padahal Muhammad Amrullah. Karena dia ini orangnya suka lonang, dipanggil Mat Lonang. Kok kerja mikul dipanggil Mat Pekol. Yang susah tuh kayak ini nih depan nih. Dikasih nama apa dah? Mat Celeng. Tak apa-apa. Celeng tuh tahu enggak artinya sampean? Hitam-hitam kereta biarpun hitam banyak yang benar. Karena
di Eropa tuh yang hitam yang paling laku, yang putih-putih tak laku. Kayak oong. Di Afrika tuh di apa? Di Eropa yang paling laku tuh yang hitam, yang hitam-hitam. Maka orang Eropa tuh pergi ke Bali tuh ingin menghitamkan badan. Sebaiknya mereka tuh berjemur dari jam 10 sampai jam 1 itu berjemur supaya kulitnya hitam. Tapi kalau di Pontianak yang hitam tak pasti laku. Jadi ahlul dhalalah itu adalah orang yang selalu berpegang teguh kepada akalnya, sehingga mereka itu dhallu wa adhallu, menyesatkan kepada orang lain, sesat dan juga menyesatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man sopone wong arafa kang ngeruh sapa man nafsahu ing awake dhewe, faqad arafa rabbahu, maka teman-teman ngeruh sapa man rabbahu maring pangerane man. Dadi ai man arafa nafsahu bi sifatil makhluqin minal ajli wal fana wad dha'fi, yaitu kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, kenal dirinya, berarti kenal Tuhan. Artinya apa? Yang dikatakan kenal dirinya itu dia tahu kalau dia itu adalah makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu namanya orang kenal diri. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dia kenal kepada Tuhannya, berarti dia itu menyadari bahwa Allah yang maha agung, maha mulia, maha segala-galanya. Itu. Sehingga kan banyak orang bilang kalau udah kenal diri berarti kenal Allah. Kapan? Tahu ndak kalau sampai itu ndak bisa apa-apa. Makanya jangan jangan sombong, jangan malas. Fa idza arafa ajaza nafsi arafa qudratillahi ta'ala. Barang fa idza arafa ajaza nafsihi, ketika kita tahu tentang kelemahan diri kita, arafa qudratillahi ta'ala, maka kita tahu tentang kudratnya Allah Ta'ala. Jadi kita ini hanya pelaku, hanya melakukan. Artinya semuanya sudah diatur oleh Allah, tinggal menjalani. Seperti itu. Kalau santri tugasnya cuma ngaji. Kiai tugasnya ngajari, itu aja. Wala ya'tamida ala nafsihi, dan orang tidak wala ya'tamida, dan tidak berpegang teguh ala nafsihi, kepada dirinya sendiri, wa aqlihi, dan akalnya. Bal yatawakkalu 'ala Allah, dan sebaliknya mereka itu tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Wa yatlubu minhul haqqa, dan mereka juga berharap kepada Allah al-haqqa, tentang kebenaran. Al-haqqa ing perkara hak. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man sapane wong tawakkal kang pasrah sapa man 'ala Allah maring Allah, fa huwa maka utawi Allah hasbuhu iku kang nyukupi. Jadi Allah kapi seandi kuasa. Kita tidak punya kekuasaan. Karena apa? Karena kita abdun dalil, hamba yang lemah. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dan hanya Allah yang maha kuat, yang maha agung.
wa yahdihi. Kalau orang sudah tawakal kepada Allah, wa yahdihi ila siratim mustaqim, wa yahdihi lan nunjukaken sapa Allah ing wong ila siratim mustaqim maring jalan mustaqim kang hak, wa huwa dinul haq. Jalan yang lurus. Wa man kana lahu malun fala yabkhal. Waman dan siapa orang, siapapun kana lahu malun yang punya harta, fala yabkhal maka jangan masin. Li'annal bukhla aniz zakati haramun, karena sesungguhnya bakhil dari zakat itu hukumnya haram. Wal bukhla anis shadaqatin nawafili mazmumun, dan bakhil dari sedekah yang disunahkan itu tercela. Jadi artinya apa? Jangan hanya ingin punya ilmu, ingin dapat ilmu, sementara kita ini bakhil. Orang tuanya bakhil. Karena orang bakhil itu mazmum, tercela. Wa bayambaghi ayat ta'awwadha minallahi ta'ala minal bukhli, dan sepantasnya orang yang mencari ilmu ayat ta'awwadha, yaitu memohon kepada Allah minal bukhli dari bakhil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,